Halo, gua Aim. Seperti biasa di video kali ini kita bakalan ngebahas Mangadai. Dan terakhir kita telah melihat Narukami yang dihadang Higuchi. Jadi tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Higuchi yang berhadapan dengan Narukami, para pemain Seikan terlihat menyemangatinya. Namun di sisi lain, pelatih Seikan ini berkata jika jadi Higuchi, ia tidak akan melakukan itu. Mereka harus tetap bertahan dan bertujuan untuk tetap mengincar counter attack. Dan ternyata pelatih Seikan sama sekali nggak setuju dengan usulan dari Higuchi sebelumnya. Bahkan ia menganggap jika Higuchi nggak bakalan mampu buat menghentikan Narukami. Apa yang pelatih Seikan katakan memang benar, bahkan dengan satu gerakan aja Narukami bisa dengan mudah melewati Higuchi. Aiba yang melihat itu pun berkata jika Higuchi sama sekali nggak bisa bereaksi. Namun menurut Hoshina itu semua dikarenakan Narukami yang memang terlalu cepat. Narukami yang berhasil melewati Higuchi dan berniat untuk terus maju, tapi sayangnya ada dua pemain Seikan yang menghadangnya. Hal ini pun membuat Narukami mengurungkan niatnya dan berbalik arah. Namun di sisi lain, pelatih Akiko yang melihat itu pun berkata jika dua pemain Seikan mengcover Higuchi dan juga menyelamatkan seluruh orang yang ada di dalam tim. Di samping itu, Narukami yang berbalik arah dan tetap menguasai bola membuatnya harus kembali berhadapan dengan Higuchi. Dan para penonton juga berkata jika Higuchi yang menghadang Narukami sendirian, gak mungkin ia bisa menghentikannya. Di sisi lain juga Kazama menjelaskan ke Tsukamoto teknik apa yang Narukami perlihatkan. Kazama berkata untuk Tsukamoto memperhatikan pusat gravitasi Narukami. Saat Narukami berhadapan dengan mereka, dia menggerakkan bola dengan halus 2-3 kali. Dengan begitu Narukami bisa merubah pusat gravitasi lawan sesuka hatinya. Dan setelah itu dia melewatinya dalam sekejap ketika mereka tidak bisa bergerak. Apalagi Narukami melakukan itu dengan sangat cepat, jadi nggak mungkin juga para pemain bertahan bisa bereaksi terhadap itu. Tsukamoto pun paham dengan penjelasan Kazama dan menjawab gak peduli dalam kondisi yang seperti apa, Narukami pasti bisa melewatimu. Namun Kazama berkata lagi jika melakukan itu saat mendribble bola akan sangat sulit. Dan di sisi lain, Oshiba berkata kepada Satao jika ini gak bagus buat Higuchi. Bahkan jika Higuchi punya 100 orang sepertinya, itu masih nggak cukup buat menghentikan Narukami. Tapi di saat itu juga pelatih Seikan berdiri di pinggir lapangan dan berteriak jika pinggang Higuchi terlalu tinggi. Pelatih Seikan meminta Higuchi untuk menurunkan pinggangnya, dan kau sudah bekerja keras selama 3 tahun, seharusnya tubuhmu bisa mengingat itu. Pelatih Seikan meminta Higuchi untuk berpikir jika kau punya langkah yang bagus, dan jika itu kau pasti bisa melakukannya. Higuchi yang mendengar itu pun menghela nafas dan anehnya ia tidak mendengarkan perkataan pelatihnya. Malahan Higuchi yang awalnya menunduk saat berhadapan dengan Narukami, ia sekarang terlihat berdiri seperti biasanya. Para penonton yang melihat itu pun kaget karena Higuchi ini tinggi banget, dan di sisi lain pelatih Seikan malah terlihat kesal. Tapi di dalam hatinya Higuchi berkata untuk dirinya sendiri tetap fokus dan gak boleh bergerak kemanapun, karena jika ia bergerak Narukami pasti bisa melewatinya dengan sekejap mata. Pertandingan antara Narukami dan Higuchi pun dimulai, dan meskipun Narukami di sini bisa melewati Higuchi, namun di saat itu juga Higuchi mengingat perkataan pelatihnya.
Dan ternyata pelatih Seikan ini meminta Higuchi untuk tetap berdiri. Kau tidak membutuhkan bola, yang kau perlu hanya tidak membiarkan lawan melewatimu. Dan meski pada awalnya Higuchi gagal saat latihan, namun pelatihnya ini keras kepala dan terus meminta Higuchi untuk mencoba terus-menerus hingga ia berhasil. Bahkan Higuchi sendiri berkata jika latihan ini membosankan dan juga menyebalkan. Tapi apa yang pelatih ajarkan sudah mendarah daging dan ia hanya perlu untuk tidak membuang-buang waktu. Nah, saat Higuchi berkata seperti itu di dalam hatinya, Narukami sudah selangkah lebih jauh melewati Higuchi. Tapi Higuchi berkata lagi jika ia hanya perlu menggapainya walaupun sebatas menyentuh bola dengan ujung jari kaki. Dan yang mengejutkannya, Higuchi mampu buat menyentuh bola yang Narukami kuasai dan hal itu membuatnya sukses untuk menghentikan Narukami. Para penonton dan pelatih Seikan juga berteriak melihat aksi Higuchi yang menghentikan Narukami. Berkat aksi Higuchi juga, para pemain Seikan yang sekarang menguasai bola, mereka langsung memberikan operan ke tengah yang dimana di situ sudah ada Taira. Tapi sayangnya Taira nggak bebas gitu aja karena di sisi lain Indo dengan cepat menghadangnya. Bahkan Indo juga kemudian meminta Tori untuk menjaga pemain nomor 8 Seikan dan meminta Kisaragi untuk tidak melepaskan Himura. Indo yang berduel 1 lawan 1 dengan Taira, para penonton berkata jika ini persis seperti yang terjadi di babak pertama. Tapi bedanya yang menguasai bola sekarang itu Taira. Nah, Taira dan Indo yang saling berhadapan, si Taira berkata di dalam hatinya jika Indo memang sebuah masalah. Ditambah lagi sekarang juga ada Narukami, berurusan dengan mereka berdua akan sangat merepotkan. Bahkan Taira berkata melawan 2 orang dan dia sendirian itu benar-benar mustahil. Taira berharap orang-orang Seikan tidak tahu tentang hal ini, namun ia nggak bisa menyembunyikan hal ini dari Higuchi. Dan si Taira menyebut yang menghancurkan tim di musim panas lalu ya dirinya sendiri. Ia mengambil alih hak pelatih dan meskipun begitu memperhatikan situasi ini sepertinya ia sudah dimaafkan. Menurut Taira, bermain sebagai tim adalah keputusan yang tepat, tapi sebagai kapten Taira nggak bisa bilang itu adalah permainan ideal yang ia dambakan. Dan menurut Taira, permainan ideal yang ia dambakan adalah dengan mengandalkan kekuatannya. Nah, Taira dan Indo yang berhadapan di depan kotak penalti Sakuragi, Suzuki yang melihat itu berkata jika Indo adalah pemain spesial tanpa celah. Namun di sisi lain, Taira punya senjata yang bernama kekuatan untuk menerobos. Saat Taira mulai bergerak ke sisi kiri dan terlihat langsung melakukan ancang-ancang menembak dengan kaki kirinya, namun di saat itu juga Indo sudah bersiap untuk memblok tendangan Taira. Tapi dengan cepat Taira mengurungkan niatnya dan bergerak ke arah sebaliknya. Indo yang melihat itu pun kaget karena ternyata Taira melakukan tipuan. Dan saat Taira sudah berhasil melewati Indo, yang mengejutkan di sana sudah ada Kisaragi yang menutup ruang tembak Taira. Gao Nakano dan Kazuko aja kagum melihat Kisaragi yang bergerak mengcover Indo dengan cepat. Tapi meskipun para penonton berkata jika ruang tembak Taira benar-benar sudah tertutup, Taira sendiri berkata di dalam hatinya jika itu belum sama sekali. Taira melihat sedikit celah yang terbuka dan dengan tendangan mendatar yang keras ia melakukan tembakan melewati kolong kaki Kisaragi. Para penonton pun terkejut melihat Taira mengarahkan bola di antara kaki Kisaragi. Tapi sayangnya tembakan Taira bisa ditangkap
Kondo dengan mudah. Bahkan Kondo seperti sudah memprediksi ke arah mana Taira akan menembak. Dan di sisi lain, Senju berkata jika setelah semua blunder yang ia lakukan, Kondo akhirnya bisa melakukannya. Senju juga berkata jika ada sebuah pepatah mengatakan jika menentukan penjaga gawang yang bagus itu bukan dari penyelamatan super yang ia lakukan. Dan Kisaragi menganggap apa yang ia dan Kondo lakukan itu dinamakan sebuah pemahaman. Usui juga berkata apa yang Kisaragi dan Kondo lakukan itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah kerjasama yang sudah Kondo dan Kisaragi perhitungkan. Atau gampangnya Kisaragi memang sengaja membuka ruang untuk Taira menembak. Tapi di saat yang bersamaan ia juga mengarahkan tembakan Taira. Dan di sisi lain Kondo juga paham apa yang Kisaragi lakukan dan ia paham ke arah mana Kisaragi mengarahkan tembakan Taira. Nah, Kondo yang berhasil menangkap bola dengan mudah. Di samping itu Tokira yang ada di barisan depan berteriak untuk memberikannya bola. Kondo pun langsung melemparkan bola kepada Tokira dan kali ini giliran Sakuragi lah yang melakukan counter attack. Para penonton yang melihat itu pun berteriak untuk Tokira memberikan operan ke Narukami dan di sisi lain Narukami juga terlihat meminta bola. Tapi para pemain bertahan Seikan tahu dan dengan cepat mereka menutup jalur operan kepada Narukami. Tokira yang menguasai bola pun sadar akan hal itu, namun yang mengejutkannya Tokira kemudian memberikan operan ke sisi lainnya. Para pemain Seikan yang melihat itu pun terkejut, namun ternyata di sana udah ada Neko yang dengan cepat maju ke depan. Bahkan di sini Neko terlihat sangat bebas. Nah, di samping itu ternyata yang meminta Neko ada di posisi itu adalah pelatihnya langsung. Pelatih Sakuragi meminta Neko untuk berlari di sisi yang berlawanan dengan Narukami. Dan Neko yang kini menguasai bola, ia mengingat flashbacknya ketika Narukami berkata jika saat Neko menguasai bola, di saat itulah Narukami akan bebas. Narukami juga meminta untuk Neko menyerahkan bola kepada dirinya karena setelah ia menerima bola dari Neko, Narukami akan mencari tahu apa yang harus ia lakukan. Apa yang Narukami bilang waktu itu adalah kenyataan karena Neko sendiri mengakui jika Narukami berhasil mencetak gol demi gol. Tapi setelah itu entah kenapa tiba-tiba semua orang menjaga Narukami dan hanya berfokus kepada dirinya. Tentu hal ini membuat Sakuragi kesulitan dan ada saat dimana itu membuat Sakuragi nggak pernah meraih kemenangan. Nah, ternyata Neko ini sama seperti Tsukamoto. Natsu berkata ke Tsukamoto jika Neko dan Tsukamoto itu mirip. Di mana mereka memulai bermain sepak bola ketika sudah SMA, Tsukamoto pun terlihat terkejut namun kita berpindah ke sisi Neko lagi. Neko masih berkata di dalam hatinya jika ia tahu Narukami menderita penyakit asma. Tapi selama 3 tahun bermain bersama, Neko sudah sangat tahu kebiasaan Narukami. Dia akan menangis ketika kalah, dia akan marah ketika gagal, dia akan bersedih ketika ia bermain buruk. Orang-orang yang mungkin hanya melihat sisi luarnya aja, mereka mungkin berpendapat jika Narukami itu seperti iblis atau malaikat maut. Tapi pada dasarnya Narukami itu memang gak terkalahkan. Ia seperti manusia super, bahkan ia adalah seorang superstar. Setiap kali dia terbojok, ia pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Apalagi Narukami itu orang yang gak kenal lelah, meskipun seharusnya ia tidak memaksakan tubuhnya. Salah satu alasan Neko mengejar Narukami adalah karena ia sadar jika ia masih lemah. Dan itu memang tidak perlu dilakukan lagi. Alasan itu juga yang membuat Neko masih ada di sini.
Dan saat Neko sudah memasuki kotak penalti dan berhadapan satu lawan satu dengan kiper, Neko kembali mengingat perkataan Narukami yang dimana Narukami berkata jika Neko berlari secara diagonal itu akan membuat ruang tembakmu menjadi lebih luas. Neko pun terlihat mengikuti saran Narukami, tapi ia juga berkata jika ia akan mengakhiri hubungan ini. Di mana hubungan yang selama ini terjalin adalah Neko yang terus bergantung kepada Narukami. Dan sekarang ia akan mengakhiri itu karena kita ini adalah satu tim. Neko pun terlihat menembak, namun sayangnya kita nggak tahu itu gol atau enggak karena chapter kali ini sampai sini doang. Tapi kalau dilihat-lihat sih bakalan menjadi gol karena bola juga udah melewati kiper. Namun gol apa enggaknya kita lihat di video selanjutnya karena udah terlalu lama nggak upload, jadi sampai sini dulu aja. Kalau nambah satu chapter lagi bakalan lama lagi buat uploadnya. Jadi bye bye.